Setiap hari, banyak pihak yang ingin berbagi makanan. Tetapi, informasi mengenai kegiatan tersebut tidak selalu menjangkau orang yang membutuhkannya. Akibatnya, peluang untuk berbagi seringkali tidak tersalurkan secara optimal. Melihat kondisi tersebut, kami merancang Foodbridge. Foodbridge adalah aplikasi yang menghubungkan food provider, yaitu pihak yang ingin membagikan makanan, dengan food seeker, yaitu pengguna yang membutuhkan atau mencari makanan. Dalam satu aplikasi, pengguna dapat mencari event makanan, membagikan makanan, mendaftar, melakukan verifikasi pengambilan, hingga melihat riwayat dan ulasan. Masalah yang ingin diselesaikan Foodbridge berkaitan dengan dua tujuan Sustainable Development Goals. Pertama, SDG 12, yaitu Responsible Consumption and Production. Foodbridge membantu agar makanan yang masih layak konsumsi tidak terbuang begitu saja, tetapi dapat disalurkan kepada pengguna yang membutuhkan. Kedua, SDG 3, yaitu Good Health and Well-being. Akses terhadap makanan yang layak dapat mendukung kesehatan dan kesejahteraan, terutama bagi pengguna yang sedang berada dalam keterbatasan finansial. Namun, dalam praktiknya, distribusi makanan masih memiliki hambatan, informasi sering tidak terpusat, seeker sulit mengetahui lokasi, waktu, kuota, dan status makanan, sementara provider membutuhkan cara yang lebih rapi untuk mengelola peserta proses pengambilan dan rekap distribusi. Untuk menjawab masalah tersebut, Foodbridge menyediakan dua alur utama. Bagi food seeker, aplikasi membantu mencari makanan melalui halaman utama, peta interaktif, filter, detail event, QR konfirmasi, serta riwayat dan ulasan. Bagi food provider, aplikasi menyediakan fitur pembuatan event, pemilihan lokasi, pengaturan porsi dan waktu, pengelolaan peserta, scan QR, dan dashboard rekapitulasi. Sebelum menggunakan aplikasi, pengguna dapat membuat akun terlebih dahulu melalui halaman registrasi dengan mengisi data dasar seperti nama, email, dan nomor telepon. Setelah itu, pengguna memilih peran sesuai kebutuhannya. Pada demo ini, pengguna memilih peran sebagai food seeker, yaitu pengguna yang ingin mencari makanan. Setelah memilih peran, pengguna melakukan verifikasi OTP, lalu masuk ke aplikasi melalui halaman login. Pengguna juga dapat mengelola profil agar identitas akun tetap sesuai. Pada alur food provider, pengguna dapat membuat event makanan melalui halaman event saya. Form pembuatan event dibagi menjadi beberapa tahap, mulai dari informasi dasar, lokasi, hingga kapasitas dan waktu. Pembagian ini membuat proses input terasa lebih ringan, karena pengguna tidak langsung dihadapkan pada form yang terlalu panjang. Saat informasi dasar selesai, provider dapat menentukan lokasi event melalui peta. Fitur pin lokasi membantu provider memastikan titik pengambilan dengan lebih jelas, sementara tombol recenter memudahkan pengguna kembali ke posisi saat ini. Selanjutnya, provider mengatur jumlah porsi makanan dan waktu pengambilan, lalu mempublikasikan event agar dapat ditemukan oleh seeker. Setelah event dibuat, provider tetap dapat mengelola event melalui halaman event saya. Provider dapat mencari event, melihat statusnya, dan mengubah informasi seperti detail event, lokasi, kapasitas, atau waktu jika diperlukan. Dari tampilan Foodseeker, pengguna dapat menemukan event melalui halaman utama yang menampilkan pencarian, peta kecil, trending hari ini, dan rekomendasi event untuk pengguna. Jika ingin mencari berdasarkan lokasi, Foodseeker dapat membuka peta interaktif penuh untuk melihat event makanan yang tersedia di sekitar mereka melalui drag dan tekan pin event pada peta. Selain itu, pada peta interaktif penuh, Foodseeker juga dapat menggunakan filter agar hasil pencarian lebih sesuai dengan kebutuhan, misalnya berdasarkan jarak, jenis makanan, ataupun status event. Setelah memilih event, Foodseeker dapat melihat detail makanan, lokasi, waktu, jumlah porsi, status event, dan informasi provider pada detail event. Jika sesuai, Foodseeker cukup menekan tombol daftar untuk mengikuti event tersebut. Setelah pendaftaran berhasil, aplikasi menampilkan QR Code sebagai bukti pendaftaran. QR ini nantinya digunakan saat proses pengambilan makanan, sehingga verifikasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan jelas. Saat seeker datang mengambil makanan, provider dapat memindai QR untuk memverifikasi peserta. Hasil verifikasi ini ditampilkan melalui pop-up agar statusnya langsung jelas. Jika dibutuhkan, provider juga dapat melakukan verifikasi manual melalui daftar peserta. Setelah proses pengambilan berjalan, dashboard rekapitulasi membantu provider memantau jumlah peserta, makanan yang sudah diambil, progres distribusi, rating, dan aktivitas terbaru. Untuk aksi penting seperti menyelesaikan event, aplikasi juga menampilkan konfirmasi agar pengguna tidak menekan tombol secara tidak sengaja.
Footbridge juga dilengkapi notifikasi, riwayat event, serta rating dan ulasan untuk membantu membangun kepercayaan antara seeker dan provider. Desain Footbridge mengacu pada Aspat Aloha, desain language system milik Gojek, sebagai referensi dalam membangun antarmuka yang konsisten, usable, accessible, dan koheren secara visual. Keempat prinsip desain ini diterapkan menyeluruh di setiap halaman. Keenam, usability heuristic Nielsen juga menjadi landasan, yaitu badge menampilkan status event, istilah mengikuti konteks pengguna, informasi ditampilkan langsung tanpa perlu diingat, navigasi konsisten, pengecekan input mencegah kesalahan, dan halaman scanner QR dirancang minimalis agar pengguna tetap fokus. Footbridge, jembatan kebaikan melalui teknologi.